Selamat siang semua. Kita akan kita akan membahas sebentar mengenai bunyi bahasa Inggris. Di judulnya beberapa bunyi bahasa Inggris yang unik ya. Jadi nanti kita sambil praktek karena sudah saya buatkan contohnya. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu agar kita bisa melihat jelas topik apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di sini ada judulnya saya sudah buatkan beberapa bunyi bahasa Inggris yang unik. Nah, diantaranya nanti subtopiknya itu ada soft C, hard C. Jadi disebut dengan soft C itu ketika bunyi huruf C itu berubah menjadi bunyi S. Kalau disebut dengan hard C, bunyi huruf C ini bunyinya nanti menjadi bunyi K, seperti bunyi K. Topik yang ketiga itu soft G, dan keempat hard G. Disebut dengan soft G ketika huruf G berubah menjadi bunyi J, ya. Nah, hard G ketika bunyi G tetap berbunyi G. Nah, di sini nanti ada tambahan topik uh, huruf SH bunyinya sh, ya. Kalau bunyi CH itu bunyinya C. Kalau bunyi G atau GE biasanya berbunyi J. Nah, kita masuk ke topik sebentar ya. Saya stop share terlebih dahulu. Ini ada kendala sebentar ya. Ya, kita mulai dengan soft C. Soft C berarti huruf C berbunyi S. Lambang bunyinya adalah S seperti ini. Nah, contoh yang disebutkan adalah cinema. Nah, kalau kita lihat tulisannya adalah cinema. Nah, huruf C di sini ketika ada aturannya ya. Ketika bunyi huruf C diikuti oleh huruf I ya atau ya jadi I dan ketika eh, huruf C diikuti oleh huruf I dan bunyi C di sini adalah berbunyi soft C atau disebut dengan bunyi S. Jadi di sini bunyinya adalah cinema. Oke, bioskop. Contohnya adalah my family go to the cinema every weekend. Artinya keluargaku pergi ke bioskop setiap akhir pekan. Ingat, jadi bunyi C di sini, huruf C ini bunyinya S. Kenapa? Karena huruf C langsung diikuti oleh huruf I. Jadi bukan kinema atau bukan cinema, tapi cinema. Contoh yang kedua adalah cinnamon. Ingat, seperti yang saya bilang tadi, ketika huruf C diikuti oleh huruf vokal dan I, bunyi C itu berbunyi S. Cinnamon, cinnamon artinya kulit manis ya. Cinnamon is a spice. Ya, kayu manis adalah termasuk rempah-rempah. Cinnamon, ya, cinnamon. Oke, kita tadi oke. Uh, nah, topik yang kedua adalah hard C, berbunyi ke, ya. C ini bunyinya nanti bunyinya ke, disebut dengan hard C. Contohnya adalah pada kata car. Ingat, ketika huruf C dan I, C ditambah dengan atau I bunyinya S atau disebut dengan soft C. Tetapi ketika huruf C diikuti oleh vokal A, U, dan O, ada 5 huruf vokal ya, ingat. Vokal eh, A, U, dan O, ya ketika huruf C diikuti oleh huruf A, O, dan U, itu nanti bunyi C itu disebut dengan hard C, berbunyi ke. Car. Ini contohnya car. Ingat C ditambah huruf vokal A jadi bunyinya car, mobil. I need a car. Saya butuh sebuah mobil. Contoh yang kedua adalah corn.
C ditambah huruf O berbunyi corn. Corn. Ya, bukan corn atau sorn, tapi ini bunyinya corn. Jagung. Farmers are sowing corn seeds. Petani sedang menebarkan bibit jagung. Corn. Contoh selanjutnya adalah cut. Ya, cut artinya memotong. Jadi ini bukan berbunyi cut atau cat atau sat, tapi ya, cut. Ya. Oke, potong atau memotong. My father cut his hair yesterday. Ayahku memotong rambutnya. Ya, jadi saya ulang ketika disebut dengan ini C aja saya ulang dulu. Ketika huruf C ya diikuti oleh vokal I dan E, bunyi C ini berbunyi s. Contohnya cinnamon, ya. Kalau yang E-nya contohnya cemetery. Contohnya cement atau cemetery, ya, cemetery. Ya, jadi ini ketika huruf C ini diikuti oleh huruf E dan huruf I bunyinya menjadi S, cement, cemetery kuburannya. Oke. Tadi sudah soft C dan hard C. Kita ke soft G. Ingat soft G artinya huruf G itu bunyinya J. Ya, J. Seperti di bahasa Indonesia itu mirip huruf J. Ya, J. Itu disebut dengan sama saja dengan huruf C tadi. Ketika huruf G diikuti dengan huruf I dan huruf I dan E, itu nanti bunyinya menjadi J. Contohnya ini gym. Ya, kenapa ini G ini berubah menjadi soft C? Karena diikuti oleh vokal Y. Kan Y itu kan semi konsonan, semi vokal ya. I, ya. Gym, tempat olahraga. I usually go to the gym after work. Saya biasanya pergi ke tempat olahraga setelah bekerja. Oke, selain kedua adalah Germany. German atau Germany. Germany itu kota negara Jerman ya. I want to visit Germany. Saya ingin mengunjungi Jerman. Ingat soft G artinya huruf G berubah menjadi bunyi J ketika huruf G diikuti oleh vokal E dan I. Selanjutnya adalah hard G sama dengan hard C. Kalau hard C artinya tadi huruf C bunyinya menjadi ke. Kalau ini huruf G bunyinya tetap G. Kalau huruf G diikuti oleh vokal U, A, dan O, itu huruf G-nya tetap bunyi G. Contoh yang pertama adalah go. Kalau American go, kalau British go, ya go, ya pergi. I go to school every Monday until Friday. Saya pergi ke sekolah setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Ya, go. Contoh yang kedua, guy. Guy, teman pria ya. He is a nice guy. Dia pria yang baik. Lihat, G ini, huruf G ini diikuti vokal U. Jadi bunyinya tetap G. Jadi guy. Garden, kebun. Kenapa ini G-nya tetap huruf G? Karena ini diikuti, huruf G ini diikuti oleh vokal A. Garden. Ya, the garden filled with flowers. Kebun itu dipenuhi dengan bunga-bunga. Oke. Ya, saya ulang lagi ketika huruf G diikuti oleh vokal A, U, dan O, itu bunyi G-nya tetap G, tetapi kalau huruf G ini diikuti oleh vokal E dan I, ya, bunyinya menjadi J, ya. Contohnya gym, tempat olahraga, Germany, Jerman. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan selanjutnya bunyi C. Ketika kamu menemukan di dalam kata itu ada gabungan huruf C dan H, lambang bunyinya seperti ini, C. Ya, C. C. Ya, C. Memang di tengah C dan H itu seperti ada E-nya, tapi untuk mengucapkan kata nanti E-nya nggak jelas. Jadi ketika ini kita bunyikan, ini bunyinya seperti bunyi C.
ya. Contoh chair, ya. Chair, C dan H bunyinya c. Chair. Chair kursi. I want to sit in the chair. Saya ingin duduk di kursi. Chair. Selanjutnya chart, ya. A weather chart, grafik cuaca. Jadi chart itu adalah bagan atau grafik. Coba kita ulang. Chart, ya. Oke, selanjutnya kalau tadi CH itu bunyinya C, kalau SH bunyinya sh. Bedakan kalau bunyi S saja tanpa H itu bunyinya seperti ini. Ya. Kalau sh, S dan H. Contoh yang sering kita salah ucap adalah ketika mengatakan bunyi dia perempuan. Kalau dia perempuan kan tulisannya kan ESHE ya. SHE saya buatkan di sini. Nih, kalau SHE ini bunyinya she. Ini baru bunyi SH yang benar ya. She, dia perempuan. Tapi kalau melihat ini si. Jadi lihat mulut saya si dengan she. Kalau she itu agak moncong dulu ya. She melihat she dia perempuan ya. Dia perempuan. Tapi kalau si datar dia si ini melihat. Jadi bedakan ya. Oke, contoh penggunaan bunyi shoes sepatu ya. Kenapa ini ada pertanyaan Pak? Kenapa kalau sepatu itu selalu diakhiri es? Kenapa selalu diakhiri s bukan shoe aja? Karena sepatu itu selalu ada kiri dan kanan sepasang. Jadi selalu plural ya. Shoes. My shoes are black. Sepatu saya berwarna hitam. Selanjutnya shop. Shop ya, toko atau berbelanja. Ya, toko atau berbelanja ya. Oke, contoh kalimatnya my sister goes to the shop every weekend. Kakakku pergi ke toko setiap akhir pekan. Ya, shop, bukan shop tapi shop. Selanjutnya bunyi GE nanti bunyinya menjadi J. Ya, J. Ini bunyi lambang kalau kita lihat di kamus bunyinya seperti ini teman-teman lambangnya ya. Ya. Tapi di dalam bahasa Indonesia bunyi ini mirip dengan J. Ya, tapi kalau di bahasa Inggris ini bunyinya J. J. Ya. J. Oke, ini lambang bunyinya. J. Oke, teman-teman, kita lihat contohnya satu-satu ya. Oke, penggunaan bunyi J pada kata badge. GE ini bunyinya menjadi badge. J, badge, lencana. Every student should carry a school badge. Setiap siswa harus membawa lencana sekolah. Badge. Ya, ingat huruf GE bunyinya J, badge. Selanjutnya gadget. Ya, gadget gawai atau perangkat elektronik. Kalau kita biasanya bahasa Indonesia sudah mau bilang gadget, ya gadget. Nah, gadget atau gadget, ya. What is your favorite gadget? Apa gawai favoritmu? Ini adalah kosakata baru di bahasa Indonesia karena semakin canggihnya teknologi muncullah kata baru disebut dengan bahasa Indonesia gawai atau perangkat elektronik ya, gadget. Ya, gadget. Selanjutnya ya itu saja teman-teman. Ya, jadi saya ada di sini saya ulang ya kita praktek ya. Seperti yang saya bilang tadi, teman-teman sekalian, disebut dengan soft C ya ketika bunyi C ini berubah menjadi bunyi S. Kalau diikuti oleh bunyi huruf I dan ya. Contohnya cinnamon, cinema, cinnamon cemetery. Hard C berarti bunyi C berbunyi ke. Ya, maksudnya huruf C ini berbunyi ke kalau diikuti oleh vokal A
O dan U. Contohnya car, corn, cut. Kalau ini tadi I dan E ya. Oke. Ya, kita ulang teman-teman. Cinnamon, cinema, cinnamon, cemetery. Yang kedua car, corn, cut. Nah, soft G bunyinya menjadi J. Contohnya gym, Germany. Huruf G berubah bunyinya menjadi J ketika huruf G itu diikuti oleh vokal I dan E. Jadi bunyinya ini adalah German, gym. Nah, ketika huruf G diikuti oleh vokal O, teman-teman, contohnya di sini kata go, guy, garden, ya. Jadi huruf G itu bunyinya tetap G ya. Ketika huruf G diikuti vokal U, O, dan A. Oke, kita lanjut C ya. Seperti pada bunyi kata chair, chart. Sh, pada kata shoes, shop. J ketika pada oke. J, GE ini bunyinya J ya. Contohnya pada kata badge, gadget. Oke, teman-teman, demikian penjelasan saya mengenai beberapa keunikan bunyi dalam bahasa Inggris. Kalau kita memahami hal ini, kita semakin percaya diri dalam mengucapkan kosakata dalam bahasa Inggris. Gunawan Tambun Saribu, thank you so much. I'll see you next